Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Implementasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nining Huriroh dengan NIM 231101040021 dari kelas D1. Konsep kurikulum di sekolah dan madrasah. Merdeka Belajar secara konseptual dan faktual merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Implementasi Merdeka Belajar di masa kejayaan peradaban Islam tercermin pada banyaknya ulama dan ilmuwan yang multitalenta dan multidisiplin ilmu. Tentu mereka mampu seperti itu bukan karena konsep kurikulum Merdeka Belajar, tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap mental pembelajar yang kuat, tekun, ulet, kreatif, dan produktif, sehingga mereka banyak mewariskan legasi keilmuan yang cemerlang dan menjadi rujukan hingga abad ini. Kurikulum Merdeka Belajar bukan konsep utopis, tapi merupakan gagasan dan tawaran strategis di saat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dan menuntut penguasaan multi keilmuan dan keterampilan. Penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Penilaian adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek atau aktivitas. Dalam konteks pendidikan, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen memiliki peran penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Secara konseptual, asesmen diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. A. Asesmen paradigma baru. Pembelajaran pada kurikulum merdeka sering disebut sebagai pembelajaran paradigma baru. Perencanaan pembelajaran ini didasarkan atas dua yang melandasinya, yakni pertama, perencanaan pembelajaran yang fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Perubahan zaman baik di tingkat nasional maupun global sangat dinamis. Kedua, adanya keragaman konteks di negara kita yang menjadi tantangan dan peluang bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, desain pembelajaran yang mengakomodasi disparitas sangat dibutuhkan agar hasil pendidikan relevan dengan kebutuhan di masyarakat. B. Paradigma asesmen. Pada kurikulum merdeka, asesmen yang digunakan berdasarkan 8 paradigma asesmen. Paradigma tersebut adalah 1. Penerapan pola pikir bertumbuh. 2. Terpadu. Asesmen dilaksanakan secara terpadu dengan pembelajaran yang mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. 3. Keluasaan waktu dalam menentukan asesmen. 4. Keluasaan dalam menentukan jenis asesmen. 5. Keluasaan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. 6. Keluasaan dalam menentukan kriteria capaian tujuan pembelajaran. 7. Keluasaan dalam mengolah hasil asesmen. 8. Keluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. C. Jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Berdasarkan fungsinya, jenis asesmen terbagi menjadi 3, yakni assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Assessment as learning. Asesmen sebagai proses pembelajaran. Asesmen ini digunakan sebagai refleksi dalam proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Contohnya adalah self-assessment dan peer assessment. Assessment for learning. Asesmen untuk proses pembelajaran, berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran, juga merupakan asesmen formatif. Dari hasil asesmen ini, pendidik memperoleh informasi untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya melalui perancangan yang positif dan bermakna. Assessment of learning. Asesmen pada akhir pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif, biasanya dilakukan pada akhir materi atau akhir semester, bertujuan mengukur capaian
ketercapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria capaian yang telah ditetapkan. D. Asesmen diagnostik. Penilaian diagnostik dapat dibagi menjadi dua bidang, penilaian kognitif dan non-kognitif. Tujuan penilaian diagnostik kognitif adalah 1. Mengidentifikasi hasil kompetensi siswa. 2. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kemampuan rata-rata siswa. 3. Memberikan kesempatan untuk mengulang atau memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata agar pendidik dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak didiknya serta menerapkan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Diagnostik non-kognitif di sisi lain bertujuan untuk 1. Pengetahuan tentang kesejahteraan psikologis dan sosioemosional siswa. 2. Mengetahui kegiatan dalam home learning. 3. Pengetahuan tentang status keluarga siswa. 4. Mengetahui latar belakang sosial siswa. 5. Pahami gaya belajar, kepribadian dan minat siswa. Secara umum, tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Menganalisis laporan hasil belajar peserta didik tahun sebelumnya. 2. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. 3. Menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen yang dapat digunakan antara lain tes tulis atau keterampilan produk dan praktek serta observasi. 4. Bila diperlukan, menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan peserta didik. 5. Pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. 6. Hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPS, dan IPA di MI atau SD. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Pada konsep pendidikan saat ini, tentunya mata pelajaran harus menyesuaikan dengan konsep kurikulum yang berlaku. Seperti contoh mata pelajaran IPA yang awalnya mengikuti konsep pembelajaran tematik pada kurikulum 2013, di mana konsep mata pelajaran IPA dipadupadankan dengan mata pelajaran yang lain seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Namun, posisi IPA harus dimunculkan tanpa terlihat bahwa peserta didik sedang mempelajari IPA. Konsep ini dinilai agar anak memahami materi yang ada di sekolah tanpa harus mendefinisikan mereka mempelajari apa. Satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Maka satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.